Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sudah berapa nih? Sudah 12 orang dari 33. Semoga yang lain ini bergabung setelah saya absen, Dik. Oke, kita mulai saja ya untuk menghemat waktu. Supaya tidak terbuang percuma juga kuotanya kalau yang kebetulan pakai kuota. Entri, gimana Entri sebagai ketua kelas? Mulai nih, Pak. Oke. Kedengaran jadi saya punya suara? Dengaran, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi melanjutkan materi kita untuk mata kuliah pemrograman visual ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang seleksi percabangan dengan menggunakan if, baik yang single line maupun yang multi line. Kemudian ada juga case untuk bentuk sederhana, if dengan jumlah kasus lebih dari satu atau jumlah kondisi yang lebih dari satu. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang struktur kontrol perulangan. Jadi bagaimana membuat perulangan di bahasa pemrograman Visual Basic. Ya. Pada prinsipnya perulangan sama di semua bahasa pemrograman ya, sama. Perintah paling umumnya itu sama ya, seperti for, kemudian while, cuma susunannya atau strukturnya yang sedikit berbeda. Seperti di Pascal misalnya, kalau kita mau menggunakan perulangan dengan kondisinya di bawah, itu kita tinggal gunakan repeat until ya. Nah, kalau di Visual Basic tidak ada repeat until. Tidak ada repeat until. Yang ada itu adalah while-nya kita letakkan dia di bawah. While, tapi while-nya di bagian bawah atau pengecekan kondisinya kita letakkan di bawah. Nah, itu saja yang berbeda dari struktur penulisan atau bentuk umum sintaks dari perulangan di masing-masing bahasa pemrograman. Nah, itu yang coba kita lihat untuk hari ini. Nah, definisi sama di semua bahasa pemrograman ya. Jadi perulangan ini kita gunakan untuk mengulang satu atau beberapa statement sampai beberapa kali ya. Sampai beberapa kali, sampai batas tertentu atau sampai mencapai kondisi tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat perulangan adalah harus berhenti ya. Biar bagaimanapun mau berulang berapa kali, tetap perulangan itu harus berhenti. Karena kalau perulangannya tidak berhenti, maka tidak akan pernah berakhir atau tidak akan pernah keluar dari program. Nah, jenis-jenis perulangan yang ada di dalam Visual Basic yang pertama itu adalah ada for next, kemudian ada for each in next, lalu ada while dan do while. Nah, ini yang akan kita lihat satu-satu. Yang pertama for next. Nah, ini sama juga di DLP yang lalu ya. For next ini merupakan bentuk perulangan yang paling gampang digunakan. Dipakai sebagai perulangan hitung atau perulangan yang batasnya sudah jelas. Kita mau berulang sampai beberapa kali. Jadi jumlah perulangannya itu sudah ditentukan dari awal. Misalnya kita mau berulang dari 10, kita mau berulang sampai 200, kita mau berulang sampai 30, nah itu sudah jelas nilainya. Jadi kita tinggal sebutkan saja dari berapa sampai berapa kita mau ulang. Aturan penulisannya adalah for, kemudian variabel, counter ini adalah variabel perulangan ya. Variabel perulangan, kemudian nilai awal sampai nilai akhir. Tidak ada do-nya di belakang ya, tidak ada do-nya.
dari nilai awal sampai nilai akhir. Kemudian apa perintah yang akan kita ulang, lalu ditutup dengan next. Nah, ditutup dengan next. Nah, biasa juga untuk memudahkan, di belakang next-nya ini kita tambahkan counternya atau variabel perulangannya. Nah, ini kalau nanti kita menggunakan for di dalam for, kita menggunakan for bersarang, beberapa for kita gunakan di dalamnya, maka untuk memudahkan melihat di mana batasnya, kita tambahkan counter di sini atau variabelnya. Jadi misalkan kalau di sini kita gunakan for i sama dengan, nah nanti di sini next i. Nah, di dalamnya nanti misalnya kita pakai lagi for k sama dengan, nah nanti penutupnya next k. Jadi ditambahkan nama variabel counternya di belakang next-nya, itu untuk menandakan bahwa next ini menutup for yang mana. For yang mana. Itu kalau kita pakai nanti for bersarang. Jadi sebaiknya di belakang next-nya ini ditambahkan variabel counternya, biar lebih jelas. Oke, jadi tinggal disebutkan saja nilai awal tuh nilai akhir. Sama dengan ya, bukan titik 2 sama dengan. Jadi for counter sama dengan nilai awal, anggaplah 1, umumnya pasti kita mulai dari 1 atau 0 sampai nilai akhir. Jadi nilai akhirnya, batas perulangannya ini sudah ditentukan. Contoh, misalnya ya, contoh kita buat sebuah variabel dengan nama nilai awal, tipe datanya menggunakan integer, kemudian kita buat perulangan for nilai awal 0 to 100. Berarti kita akan mengulang sampai 100, mulai dari 0. Nah, jadi 100 kali muncul. Nah, nanti kita tinggal tampilkan pesan nilai Anda sekarang, kemudian diambil dari nilai variabelnya. Lalu ditutup dengan next variabel. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk memudahkan nanti mengetahui bahwa next ini menutup for yang mana, kita tambahkan variabel di belakangnya. Tambahkan variabel. Jadi next nilai awal, artinya next ini menutup dari for untuk variabel nilai awal. Oke. Kemudian yang kedua, for each in next. Nah, for each in next ini biasanya kita gunakan untuk melakukan perulangan terhadap bilangan subrange atau array. Jadi kalau kita menggunakan array, artinya atau kita menggunakan variabel yang nilainya sudah ada, nilainya sudah ditetapkan, seperti subrange, kemudian jangkauan, array, maka perulangannya kita bisa memanfaatkan for each. Jadi for each ini dia akan mengulang semua nilai yang ada di dalam satu variabel. Jadi mengulang semua nilai yang ada di dalam satu variabel. Nah, ini juga yang biasa kita pakai nanti untuk melakukan perulangan terhadap database. Jadi kalau kita sudah menggunakan aplikasi database, lalu kita ingin menampilkan data dari awal sampai akhir dalam satu tabel, maka kita bisa menggunakan for each. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Jadi bentuk tulisannya adalah for each, kemudian apa elemennya. Kalau kita misalnya mau mengulang nilai yang ada di dalam array, maka kita tinggal sebutkan sini array-nya, lalu in group. Nanti tinggal apa perintah yang mau diulang ditutup dengan next. Boleh ditambahkan next elemen nanti di sini. Apa variabel elemennya, nanti tinggal ditambahkan next elemennya. Contoh, kita buat satu variabel objek kontrol yang berisi adalah kontrol. Jadi objek kontrol ini bisa digunakan untuk menampung kelas-kelas dari objek nanti ya. Nanti kita tinggal sebutkan for each object control in me.controls. Artinya kita akan menampilkan semua objek yang ada di dalam satu form. Dalam satu form. Me ini mewakili form. Kontrol ini adalah daftar kontrol yang ada di dalam satu form. Kemudian if tipe of object control is label, artinya kalau kebetulan kontrolnya itu adalah kelasnya label, nah nanti tinggal ditambahkan di dalam list box nama. Kemudian kalau objeknya adalah text box, nanti tinggal ditambahkan di situ, di dalam isi text boxnya kita tampilkan sebuah pesan. Nah, kemudian ditutup oleh end if, ini dari if-nya, kemudian next dari for each. Oke, jadi for each, apa elemennya, in, lalu apa nama kontrolnya. Kemudian yang berikutnya, while. While digunakan untuk membuat perulangan
yang jumlah perulangannya tidak bisa kita tentukan di awal berapa kali kita mau berulang ya. Kalau for dengan for each tadi itu jumlah perulangannya sudah jelas berapa kali kita akan berulang sesuai dengan banyaknya data yang kita tentukan. Nah, kalau while ini biasanya digunakan sebagai perulangan kondisi ya, bukan perulangan hitung. Jadi melakukan perulangan selama kondisinya bernilai benar. Bentuk penulisannya adalah while, kemudian diikuti dengan kondisi. Kondisi yang dimaksud di sini itu adalah kondisi boolean yang menggunakan operator perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, dan kawan-kawan. Jadi selama kondisinya bernilai benar, maka akan dikerjakan semua perintah yang ada di dalamnya. Lalu kalau kita gunakan sebagai perulangan hitung, kita tambahkan increment atau decrement atau counter di situ, lalu ditutup dengan end while. Ya, ditutup dengan end while. Jadi semua statement yang ada di dalam while dengan end while itu akan diulang selama kondisinya bernilai benar. Contoh, kita buat sebuah variabel angka, kemudian kita kasih tipe data integer, lalu kita isi dengan nilai 100. Kemudian kita buat perulangan selama angka lebih kecil sama dengan 200, maka ditampilkan pesan angka sekarang adalah diambil dari variabel angka. Kemudian kita counter, angka sama dengan angka ditambah 1, ditutup dengan end while. Jadi selama nilai angkanya ini belum mencapai 200, dia ulang terus. Nah, nanti sampai dia 200, baru dia berhenti. Kebetulan ada counternya di sini ya. Ini bukan kurang ini ya, sama dengan angka sama dengan angka ditambah 1. Oke. Kemudian do while loop. Do while loop sama dengan while ya, jadi merupakan struktur kontrol perulangan untuk melakukan perulangan terlebih dahulu dalam bentuk pengujian yang dilakukan di belakang atau sebaliknya. Perbedaannya antara while tadi, while dengan end while. Kalau while itu kondisinya selalu kita letakkan di atas ya. Kalau do while, nah ini terserah. While-nya ini mau diletakkan di atas, bisa, mau diletakkan di bawahnya juga bisa. Jadi bisa kita letakkan di awal, bisa juga kita letakkan di akhir. Nah, bentuk penulisannya kalau dia di atas, do while, kemudian apa kondisinya, kemudian perintah-perintah yang akan diulang. Kalau kita mau paksa keluar dari perulangan, tinggal menggunakan perintah exit do. Nah, ini hanya ada di do while ya. Kalau di while and while tadi tidak ada exitnya. Nanti dia keluar kalau kondisinya bernilai salah. Nah, kalau di sini bisa kita paksa keluar dengan menggunakan perintah exit do. Kemudian loop. Jadi semua yang ada di perintah do dengan loop itu akan diulang selama kondisinya masih bernilai benar. Itu kalau kita letakkan kondisi di atas. Kalau kita letakkan kondisi di bawah, kita tinggal buat saja do, kemudian apa yang dikerjakan selama perulangan, untuk keluar bisa menggunakan exit do, lalu while-nya kita letakkan di bawah. Jadi loop, while, kondisi. Jadi selama kondisinya masih benar ini, itu akan diulang. Nah, perbedaannya ini sama kita perbedaan kalau kita menggunakan while dan fit anti sama. Jadi kalau yang di atas ini dicek dulu baru dikerjakan. Jadi kalau kondisinya salah, ya berarti dia tidak kerjakan. Artinya minimal perintah yang ada di dalam perulangan itu tidak dikerjakan sama sekali. Nah, kalau yang do dikerjakan dulu baru diperiksa kondisinya. Artinya minimal perintah yang ada dalam perulangan itu dikerjakan satu kali. Walaupun kondisinya sudah terpenuhi ya. Walaupun kondisinya sudah terpenuhi. Jadi dikerjakan dulu satu kali, setelah itu dicek kondisinya, kalau terpenuhi keluar. Kalau belum, kerjakan lagi. Oke. Untuk do while. Nah, contoh penulisannya misalnya kita mau tampilkan angka dari 1 sampai 100, kita tinggal gunakan saja do while, selama angka lebih kecil sama dengan 100, nanti tinggal tambahkan pesan, lalu dibuatkan increment, counter. Angkanya kita tambah dengan 1. Lalu ditutup dengan loop. Oke, jadi selama dia lebih kecil dari 100, diulang terus. Kemudian kalau kita letakkan while-nya di bawah, sama ya, ini tinggal kita pindahkan saja ke bawah sini. Nah, bedanya ini dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu, baru dia dicek. Kalau ini dicek dulu, baru dia dikerjakan. Jadi boleh diletakkan di atas, boleh diletakkan di bawah, tergantung kebutuhan. Oke, kemudian do until. Do until ini mirip dengan do while ya.
bedanya itu kalau while selama kondisinya terpenuhi, selama kondisinya bernilai benar, maka dia kerjakan. Berhenti kalau kondisinya sudah bernilai salah. Sedangkan kalau until ini sampai kondisi bernilai benar. Jadi perulangannya terjadi sampai kondisi bernilai benar. Artinya selama kondisinya masih salah, dia ulang terus. Nah, nanti berhenti kalau dia sudah bernilai benar. Contoh, do, kemudian tampilkan besar, lalu kita increment nilainya, nah, sampai angkanya lebih besar sama dengan 100. Jadi, kalau ini sudah bernilai benar, sudah bernilai true, artinya angka itu sudah dengan 100, maka perulangannya berhenti. Oke. Kalau kita gunakan while di sini, loop while, maka ini kita ganti ya, bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Selama angkanya masih lebih kecil dari 100, diulang. Kalau ini, diulang sampai angka lebih besar dari 100. Oke, bedanya di situ. Oke, habis. Itu jenis-jenis perulangan yang ada di bahasa pemrograman Visual Basic. Ya, tinggal dipilih saja, digunakan mana yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ya, paling gampang itu kan pakai for ya, pakai for. Tapi terkadang kita juga membutuhkan perulangan kondisi di mana perulangannya itu berulang kalau kondisinya itu masih bernilai benar. Ya, pengecekan kondisi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau yang di modulnya itu yang Oke. pertama itu kenapa bisa loading, yang kedua itu kenapa bisa loadingnya nggak jalan, Pak? Kalau diting display lagi baru dia jalan persen. Yang kedua. Oke, sekalian langsung kita bahas modul praktikumnya ya. Iya, nanti kita klik tombol mulai baru dia jalan toh. Nanti kalau dia jalan, tombol mulainya itu kan berubah. Berubah menjadi... Tapi harus diklik terus itu, Pak. Iya, harus diklik dulu. Tidak satu kali diklik. Pak, itu bagian on button proses, Pak. Iya, ini lah. Yang di kodenya, Pak. Kenapa di situ judulnya timer tick? Timer load tick. Yang di judulnya itu private timer load tick. Oh, salah ini. Salah. Di BTN klik ini. Salah tempat ini. Pak, saya mau bertanya juga. Ini berhenti, kemudian ada yang kurang di sini. Ada yang kurang. Sudah benar sebenarnya nih. Ini cocok ini timer tick. Timer tick. Yang kurangnya di sini itu adalah event BTN prosesnya. Ini sudah benar ini. Ini diletakkan di event apa namanya? Event tick-nya dari timer. Kan ada timer yang kita pakai kan? Ada timer yang kita pakai, intervalnya ini 1000 berarti sama dengan 1 detik. Ya, 1000 sama. Ini kan milisekund. Kemudian ya, yang kurang BTN prosesnya ini. BTN prosesnya sebenarnya sama seperti ini. Mirip seperti ini. Sama seperti ini. Jadi, kalau misalkan teksnya itu adalah mulai, nanti dia diganti dengan keluar. Diganti dengan keluar. Proses kayaknya. Jadi, proses. Ya, ada satu kurang ini. Jadi di event tombol prosesnya ini dibuatkan percabangan di sini. Jadi kalau tombolnya itu mulai, jadi kalau kita klik mulai, maka ini timernya itu berjalan. Berarti timer lognya ini titik start di sini. Jadi titik start. Jadi if BTN proses sama dengan mulai,
Kalau kita klik, nah, nanti timer load-nya itu adalah start, mulai. Kemudian else, kalau dia tombolnya misalnya proses, kita klik, teksnya berubah menjadi mulai, lalu load-nya dibuat berhenti, tambahkan stop di situ. Itu yang kurang satu, beta proses. Salah tempat ini ya. Oke, ada lagi? Coba cek dulu. Tidak ada proyeknya di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Pak, Ya. itu kan yang kalau timer load-nya sudah 100, teksnya, ya teksnya itu kan buttonnya berubah jadi untuk keluar toh Pak. Kalau dipencet itu harus dibikin percabangan supaya langsung tutup form begitu. Itu nih, iya, bikin kami di BTN proses kliknya. Oh, iya. Jadi di BTN proses kliknya itu nanti ada 3 percabangan toh. Yang pertama itu kalau teksnya berisi kata mulai, yang kedua itu kalau teksnya berisi kata proses misalnya, toh. Kemudian yang ketiga itu kalau teksnya berisi kata keluar. Jadi kondisi if-nya itu diambil dari BTN proses teksnya. BTN proses teks. Oke, ada lagi? Kalau yang ini sudah benar ya, cuma ini yang salah ini. Tulisan di atasnya, harusnya ini di atas objek TMR load, event-nya adalah event tick. Nah, untuk tugas, ini tinggal menampilkan genap ganjil saja ya, pakai pulangan. Jadi masukkan nilai awal, anggaplah 1, kemudian masukkan nilai akhir 10. Begitu kita proses, nanti muncul di sini bilangan genapnya dari 1 sampai 10. Di sini muncul bilangan ganjilnya 1 sampai 10. Ya, pakai pulangan saja, baru di dalamnya nanti gunakan if untuk mengecek apakah bilangannya ini bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau bilangan genap tinggal diisi ke sini list box-nya ini, kalau ganjil diisi ke sini list box-nya. Oke, ada lagi yang lain? Cari proyeknya kayaknya tidak ada. Ya. Ada? Sambil absen, silahkan. Fredrik sudah, Muhammad Yusuf, kemudian siapa nih? Kristu Haji. Hadir Pak. Kristu Haji hadir Pak. Kristu Haji ada. Kemudian Henry tidak ada. Alvin. Hadir Pak. Hadir Pak. Bertanya ke tadi Pak. Alvin. Hadir. Ada. Kemudian Wilson tidak ada. Hadir Bapak, hadir nama aku Pak. Ada Bapak? Mana tidak ada kok di sini kulihat di anu. Ada Wilson ini tidak ada? Ada Pak, tadi Farel Pak. Hah? Di Farel. Pakai kenapa usernya Farel kok pakai? Ferry tidak ada. Farel ada. Yusril tidak ada. Hadir Pak. Oh ada. Renol tidak ada. Brian ada. Jordi anda katanya Jordi. Ada. Kemudian Pratiwi tidak ada. Denny hadir Pak. Oh Denny hadir, oke. Pak Ferry hadir Pak. Hah? Ada Pak. Ferry hadir Pak. Mana Ferry? Oh hadir. Kemudian Kevin Joshua. Ada Kevin kan? Tidak ada. Tidak ada.
Trisandi? Tidak ada. Sudah, tidak ada. Berarti Farel tadi tidak ada, Dik. Oke, ada yang lain? Tidak ada lagi? Tanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Silahkan dikerjakan modul praktikumnya. Kalau yang sudah selesai, ya nanti bisa diupload di jam 10 ya. Nanti di jam 10 baru diupload. Kemudian siap-siap untuk judul projectnya. Judul project. Jadi nanti saya tinggal siapkan form saja untuk memasukkan judul project. Oke, Judul proyek semester lalu bisa, Pak? Boleh. Jadi karena tinggal satu kali lagi pembahasan materi kita minggu depan tentang database, kan? Nah, nanti setelah itu baru masuk ke presentasi proyeknya masing-masing. Judul proyeknya bebas ya, tapi tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Topik boleh sama. Topik misalnya sama-sama mengambil tentang penjualan. Nah, tapi apa yang dijual itu berbeda. Misalnya satu menjual mainan, satu menjual makanan, satu menjual barang campuran misalnya dan sebagainya. Nah, boleh saja, silakan. Satu menjual pakaian dan seterusnya. Nah, nanti formnya tinggal saya siapkan, nanti tinggal dimasukkan saja judul proyeknya. Kalau kebetulan ada judul proyek yang sama, ya berarti saya mengambil yang pertama memasukkan, ya berarti yang kedua itu ya harus mengganti judul yang lain. Banyak ya lah judul proyek bertebaran di luar, tinggal dipungut saja. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Kalaupun ada yang mau ditanyakan nanti, silahkan tanyakan di grup. Modul praktikum yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan. Yang sudah ya tinggal tunggu waktu uploadnya saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat gigi selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.